Don Walter Pratt lahir di Brookville, Missouri, Amerika Serikat pada tanggal 12 Juli 1892 dan mulai aktif di dunia militer pada tahun 1917. Pratt mendapatkan kenaikan pangkat Brigadir Jenderal pada Agustus 1942 dengan jabatan sebagai Wakil Komandan Divisi Lintas Udara 101 dan kemudian sebagai Asisten Komandan Divisi. Pada Februari 1944 dalam persiapan D-Day, Komandan Divisi William C. Lee mengalami serangan jantung cukup parah dan Pratt diperintahkan untuk menjabat sebagai komandan sementara. Ia yang saat itu paling senior berpikir akan diresmikan sebagai komandan resmi. Namun ternyata jabatan komandan resmi diberikan kepada orang lain, yaitu Brigjen Maxwell D. Taylor, Komandan Artileri Divisi Lintas Udara ke-82AS. Dalam misi D-Day, Jenderal Pratt mendapat tugas untuk memimpin pasukan cadangan yang akan mendarat melalui laut. Namun ia bersikukuh untuk ikut melakukan penerjunan bersama pasukan utama. Alasannya karena ia ingin dekat dengan anak buah, juga untuk meningkatkan semangat pasukan karena dibantu langsung oleh jenderalnya. Komandan divisi pengganti Brigjen Maxwell D. Taylor yang lebih junior dari Pratt tidak mampu untuk mencegah dan terpaksa memberikan izin. Praktis dalam penerjunan di Normandia, Pratt adalah satu-satunya anggota militer yang berpangkat jenderal dan satu-satunya penerjun yang berusia paling tua, yaitu 51 tahun. Dengan tergesa-gesa, para pekerja lantas merombak pesawat layang jenis CG-4A Waco untuk bisa mengangkut jeep dan tahan terhadap tembakan. Glider ini juga dicat sedemikian rupa agar mirip dengan Fighting Falcon yang dibiayai oleh mahasiswa Greenville. Dengan dipiloti oleh Letnan Kolonel Mike Murphy dan Letnan 2 John M. Butler, Jenderal Pratt bersama ajudannya Letnan 1 D. John May terbang dalam formasi pertama di misi Chicago. Tidak seperti para penerjun yang tampak gelisah, Jenderal Pratt dengan tenang menghabiskan sebagian perjalanannya dengan membaca dokumen penting. Sekitar pukul 4 pagi tanggal 6 Juni, glider jenderal berhasil turun di zona yang telah ditandai, yaitu di sebelah barat Saint Mary Dumont, Mansion, Normandia. Glider mendarat dengan aman, namun timbul permasalahan ketika Letkol Murphy mulai mengejar rem. Rumput tinggi yang basah menyebabkan glider tergelincir tanpa perlambatan yang berarti dan terus melewati zona pendaratan hingga menabrak tanaman poplar setinggi 12 meter. Akibat tabrakan tersebut, Letnan Kolonel Murphy menderita luka cukup parah dengan kedua kakinya patah. Sementara Letnan Butler tewas tertusuk dahan pohon yang masuk melalui sisi kokpit. Lalu Jenderal Pratt yang duduk di dalam jeep meninggal karena patah leher akibat hantaman keras. Dan terakhir Letnan May yang sedang duduk di kursi lompat di belakang jeep berhasil selamat. Dalam penyelidikan, penyebab utama kematian Jenderal Pratt adalah karena jeep tidak diikat secara benar. Setelah jasad berhasil dievakuasi dengan dibungkus parasut dan tanpa tembakan penghormatan, Jenderal Pratt dimakamkan di padang rumput dan kemudian dipindahkan ke makam perang Normandia, hingga dipindahkan kembali ke pemakaman nasional Arlington pada tanggal 26 Juli 1948. Sementara itu jabatannya di 101 digantikan oleh Claude J. Higgins yang menjadi jenderal termuda Amerika di Perang Dunia Kedua. Setelah perang usai, Amerika Serikat membangun memorial di lokasi hancurnya glider. Letaknya persis di pertigaan jalan kecil Hillsville, Normandia. Nama Jenderal Pratt juga diabadikan sebagai nama salah satu museum di Kentucky, Amerika Serikat. Dan dalam era modern, kematian Brigjen Pratt juga difiksikan dalam film Saving Private Ryan yang disamarkan sebagai Jenderal Amell. Dalam kasus glider Jenderal Pratt, banyak orang berpendapat jika perombakan glider yang tidak sesuai dengan spesifikasinya secara efektif mengurangi fungsi daripada fungsi glider itu sendiri. Dan tentu saja kematian seorang jenderal dalam sebuah misi adalah kerugian yang sangat besar bagi sebuah organisasi militer.